Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi analisis kompleks yang ke-8. Penasaran dengan materinya apa-apa saja? Ayo kita mulai. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 6A Pendidikan Matematika dengan NPM 186410197. Nah, pertemuan analisis kompleks 8 yang ke-8 yang akan kita bahas pada hari ini yaitu dengan judul Operasi Diferensial Kompleks, Gradien, Divergensi, Rolf, dan Laplacian. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya biar kita langsung tahu apa-apa aja sih materinya. Oke, kita masuk. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu operator diferensial kompleks. Operator ini juga biasa disebut sebagai operator del atau disimbolkan dengan segitiga terbalik seperti ini. Nah, operator del ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan operasi berikut, yang mana fungsi fx yaitu merupakan suatu fungsi real yang mempunyai turunan kontinu. Fungsi axy itu akan sama dengan fungsi p x, y ditambah j atau iq x, y, yang mana merupakan suatu fungsi kompleks yang memiliki turunan kontinu terhadap x dan y atau vektor. Nah, dalam suku-suku koordinat sekawan, fungsi ini dijabarkan dengan z tambah z per z atau z kurang z per 2i, yang mana ini sama dengan g buka kurung z, z bar. Oke, selanjutnya ada materi tentang gradien. Apa sih gradien ini? Mari kita bahas. Definisi dari gradien dari suatu fungsi real atau fungsi real f skalar yaitu disimbolkan dengan grad f. Nah, ingat ya, f-nya di sini adalah f besar. Atau bisa juga disimbolkan dengan delta f atau segitiga terbalik f besar. Sama dengan do p per do x ditambah i. Ini i ya, i-nya miring gitu. I dikali do f per do x, yang mana sama dengan 2 dikali do g per do z bar. Nah, secara ilmu ukur, rumus tersebut menyatakan suatu vektor normal pada kurva fxy sama dengan c atau konstanta, di mana c ini adalah benar konstantanya. Nah, dengan cara yang sama juga, gradien suatu fungsi kompleks a itu sama dengan p tambah iq atau vektor yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk a sama dengan P tambah IQ, maka untuk gradien A-nya sama dengan, tinggal ubah aja, delta A sama dengan do per do X tambah I dikali do per do Y sama dengan P tambah IQ. Atau jika dijabarkan, delta A sama dengan do P per do X dikurang do Q per do Y ditambah J dikali do P per do Y ditambah do Q per do X, yang mana ini untuk hasil akhirnya dari penjabaran ini sama dengan 2 dikali do B per do Z bar. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada divergensi. Nah, apa sih divergensi ini? Apa sama dengan materi gradien tadi? Nah, mari kita bahas.
Divergensi adalah suatu fungsi kompleks atau real yang senantiasa merupakan fungsi real. Nah, dengan menggunakan hasil kali dan dia menggunakan hasil kali titik dari dua bilangan kompleks yang diperluas pada kasus operator yang dirumuskan dengan div A atau divergensi A seperti ini sama dengan delta dikali A sama dengan RE atau real dikali delta dikali A, sehingga jika dijabarkan untuk hasil akhirnya rumus tersebut seperti ini, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh soal biar lebih paham untuk mengaplikasikan rumus yang tadi. Nah, di sini ada soal jika jika AXY sama dengan 5x kuadrat Y ditambah 2i x pangkat 4 y kuadrat, tentukanlah divergen dari A. Maka kita masukkan ke rumus yang tadi, divergen A sama dengan delta A. Nah, kita masukkan nilai PQ-nya. Kita masukkan nilai PQ-nya yang sama dengan soal tadi, 5x kuadrat Y tambah 2i x pangkat 4y kuadrat. Lalu dapatlah hasil diferensial divergen A-nya 10xy tambah 8x pangkat 3y kuadrat. Nah, kenapa ini bisa 10xy? Kenapa ini bisa 8x pangkat 3y kuadrat? Nah, karena di atas ini, tolong disimak, 5x kuadrat berarti 5-nya dikalikan 10x. Kita seperti turunan gitu, maka kita tinggal turunkan aja. Jadi sisanya tinggal 10x y. Dan sebelahnya lagi untuk 2y-nya 8x pangkat 3y kuadrat, seperti itu. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, ada curl. Apa itu curl? Ayo kita bahas. Nah, curl ini dia menggunakan definisi hasil kali silang dari dua bilangan kompleks. Yang kita dapat definisikan, curl itu adalah sebagai suatu fungsi real. Nah, rumusnya ini juga hampir sama dengan rumus divergen tadi, yaitu curl A sama dengan delta dikali A. Hanya saja dia di sini menggunakan bilangan imajiner. Nah, untuk hasil akhirnya pun agak sedikit berbeda. Kalau untuk curl dia 4 dikali do B kuadrat per do Z kali do Z. Seperti apa untuk pengaplikasiannya di contoh soal? Mari kita lihat. Di sini ada soal jika AXY sama dengan 5x kuadrat Y tambah 2x pangkat 4y kuadrat, tentukanlah curl dari A. Nah, tinggal kita masukkan saja sama dengan divergen tadi. Masukkan nilai P tambah IQ-nya. Lalu kita turunkan, maka dapatlah hasil 8x pangkat 3y kuadrat kurang 5x. Oke. Tapi perlu diingat untuk imajiner curl di sini nilai x dan y-nya ditukar seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya materi terakhir ada Laplacian. Apa ini Laplacian ya? Atau mungkin jika teman-teman belum tahu, Laplacian itu pasti di pikirannya merasa terasing ini tentang kayak cuci-cucian baju atau apa sih gitu ya kan, tapi tidak. Laplacian ini adalah materi matematika yang bukan seperti kayak cucian apa gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu Laplacian? Operator Laplacian ini adalah suatu hasil kali del dengan dirinya sendiri. Nah, jadi Laplacian itu adalah hasil kali dari del dengan dirinya sendiri. Dan dirumuskan sebagai
delta kuadrat sama dengan nah di sini dia menggunakan bilangan real ya. Jadi ingat kalau untuk Laplacian dia real, curl dia imajiner, dan divergen dia itu real. Nah, maka untuk rupa rumusannya seperti ini. Dan untuk terakhirnya 4 dikali do b kuadrat per do z kali do z, hampir sama juga dengan curl tadi. Langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sama soalnya seperti tadi. Jika AXY sama dengan 5x kuadrat Y ditambah 2IX pangkat 4Y kuadrat, tentukanlah Laplacian dari A. Maka kita masukkan juga rumus kayak Laplacian tadi. Laplacian sama dengan delta kuadrat menggunakan bilangan real dan masukkan nilai P dan Q nya satu-satu. Kalau di divergen dan curl tadi kan dia hanya di akhir, tetapi untuk Laplacian ini dia dijabarkan satu-satu dengan do x kuadrat dan dengan do y kuadrat. Berarti dapatlah hasilnya untuk Laplacian A sama dengan 10xy tambah 5x. Oke, jadi seperti itu. Dan ada materi terakhir sebagai bonus. Terdapat beberapa kesamaan yang melibatkan antara gradien, divergensi, dan juga curl. Nah, kesamaan tersebut berlaku jika A1, A2, dan A adalah fungsi yang memiliki suatu turunan. Ya, ingat, hanya berlaku jika fungsi yang dimiliki adalah memiliki turunan. Nah, yang pertama itu ada gradien A1 tambah A2, itu akan sama dengan gradien A1 tambah gradien A2. Yang kedua adalah divergen. Yang ketiga adalah ada curl. Nah, itu sama seperti nomor 1 tadi, dia dijabarkan satu-satu. Lalu yang keempat ada gradien. Jika gradien A1 kali A2 maka sama dengan A1 dikali gradien A2 ditambah A2 dikali gradien 1. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima ada kalau curl gradien A, itu sama dengan 0 jika A realnya, atau lebih umum lagi imajiner A nya itu bernilai harmonik. Lalu yang terakhir ada divergen. Gradien A itu akan sama dengan 0 jika A hayal atau imajinernya, atau lebih umum lagi jika RA nya itu adalah harmonik. Ya, perlu diingat apa yang saya sampaikan tadi. Keenam kesamaan yang dimiliki oleh gradien, divergensi, dan curl tadi. Oke, jadi sekian materi pembahasan analisis kompleks kita yang ke-8 pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan materi yang mungkin ada yang sedikit terlewat atau ada yang belum terbahas sama saya di dalam PPT ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.